Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Eka Mardiana Putri dari Teknik Informatika kelas B NIM 2211-2023 dari Universitas Nurdin Hamzah. Software perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang program atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Berikut fungsi dari software. 1. Memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. 2. Dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 3. Dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software yang lain dalam bahasa mesin. 4. Tidak hanya itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Klasifikasi software. Software berdasarkan jenisnya. Software aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitas tertentu. Software jenis ini bergantung pada kegiatan yang memang dikhususkan sesuai kegunaannya. Contohnya browser Mozilla Firefox hingga Video Procs. 2. Sistem software. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer atau hardware, sumber daya, power supply, dan software pendukung seperti driver, serta menyediakan layanan umum untuk program komputer, contohnya Linux, Windows, hingga FreeBSD. Ketiga, programming language adalah bahasa formal yang terdiri dari sekumpulan instruksi untuk menghasilkan berbagai macam output dalam menciptakan suatu materi yang nantinya dapat diolah menjadi software. Contohnya Python, C++, hingga Ruby. Keempat, software driver adalah komponen perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi dan perangkat terhubung dan bekerja satu sama lain. Misalnya, sebuah aplikasi pemutar musik tidak dapat mengeluarkan suara jika tidak ada penghubung antara hardware output dan software input. Disinilah driver melakukan perannya sebagai perangkat pendukung dalam sistem. Software berdasarkan distribusinya. Pertama, ada freeware, adalah perangkat lunak gratis. Istilah ini mengacu pada program perangkat lunak yang dapat digunakan, dipelajari, dan dimodifikasi tanpa batasan tertentu, dan dapat disalin serta didistribusikan kembali dalam bentuk yang dimodifikasi atau tidak dimodifikasi, yaitu contohnya Discord, Skype, hingga CPU-Z. Yang kedua, ada artwork, merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan di layar penggunanya. Pada dasarnya, ini banyak diblokir oleh para penggunanya karena program artwork cenderung menyajikan iklan pop-up dan dapat mengubah beranda browser pengguna, bahkan menambahkan spyware dan hanya membombardir perangkat penggunanya dengan iklan. Contohnya Fireball dan Descat. Spyware merupakan perangkat lunak yang tidak diinginkan pengguna lainnya karena perangkat yang berbahaya dirancang untuk memasuki perangkat komputer, terlebih mampu mengumpulkan data tentang penggunanya dan memberikannya kepada pihak tertentu tanpa persetujuan dari pengguna. Contohnya ada Cold Web Search dan Transpoder. Selanjutnya ada shareware, adalah petinjau perangkat lunak komersial dengan batasan fitur
waktu dan penggunaan, atau lebih tepatnya sebuah perangkat lunak yang dapat Anda gunakan dalam masa trial atau percobaan yang dihadirkan dalam batasan tertentu. Contohnya, ada Internet Download Manager dan Kaspersky. Open source adalah jenis perangkat lunak komputer di mana sumber kode dari software tersebut dirilis di bawah lisensi di mana pemegang hak ciptanya memberikan hak kepada pengguna lain untuk menggunakan, mempelajari, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunaknya kepada siapapun dan untuk tujuan apapun. Contohnya Linux, Android, Firefox, hingga media player. Hubungan antara hardware, software, dan brainware adalah hardware atau perangkat keras komputer. Apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Dalam arti, tanpa adanya hardware, komputer tidak berguna. Karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Apabila hardware dan software komputer telah tercipta, apabila tidak terdapat brainware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi, tidak bisa beroperasi. Dinyatakan bahwa sebuah robot yang diam. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen yang penting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang memiliki fungsionalitas dan agar dari komputer itu kita semua dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna. Evolusi software. Perkembangan software dibagi ke dalam 4 periode, yaitu pertama, periode pioner 1950 hingga 1963. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil diselesaikan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang diproses secara berurutan. Kedua, periode stabil 1963 hingga 1980. Era stabil, penggunaan komputer sudah cukup meluas dan banyak digunakan di berbagai kalangan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer dilakukan secara serentak atau multitasking. Perangkat lunak dapat digunakan oleh banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung, real time. Mulai diperkenalkan sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dengan data yang diproses. Ketiga, periode mikro 1980 hingga 1990. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarahkan ke suatu jenis kecerdasan buatan. Terakhir, periode modern 1990 hingga sekarang. Perangkat lunak ada software terdapat pada hampir semua perangkat elektronik. Semua perangkat yang memiliki software dapat saling terhubung otomatisasi. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Program perangkat lunak baru telah secara signifikan mengubah jalur produksi yang berfokus pada peningkatan akses nirkabel dan e-commerce karena krisis pandemi. Bisnis TI tidak hanya memperluas operasi mereka di area ini. Berikut beberapa perkembangan teknologi dan software yang diprediksi akan muncul di tahun 2022. Permainan video generasi berikutnya. Di Dublin, untuk pertama kalinya, pasar perangkat lunak online
atau game online diproyeksikan tumbuh dengan cepat setelah perkiraan pasar di seluruh dunia. Studi menyatakan bahwa kapitalisasi total inovasi perangkat lunak baru di desktop untuk game online menurun karena COVID-19 dan krisis ekonomi. Pada tahun 2020, jumlahnya berkurang dari 167,2 miliar menjadi 166,4 miliar dolar. Tahun 2021 memberi penghargaan kepada programmer dengan pemulihan yang cepat. Menurut penelitian, diperkirakan bahwa pada tahun 2023, solusi perangkat lunak untuk permainan komputer dan item terkait tumbuh hampir menjadi 225 miliar dalam pendapatan. Perdagangan audio. Inovasi perangkat lunak baru di perdagangan audio dianggap sebagai perkembangan TI yang paling signifikan. Dengan teknologi revolusioner, Anda dapat melakukan aktivitas hanya dengan menggunakan suara Anda. Perdagangan elektronik. Di berbagai titik waktu, pembelian retail berbasis internet mendapatkan daya tarik. Tahun 2014, volume industri ini diproyeksikan sebesar 1,3 triliun dolar. Sejak itu meningkat menjadi sekitar 5 triliun dolar. Akibatnya, pasar telah hampir 3 kali lipat dalam ukuran selama bertahun-tahun. Perangkat lunak Niagara akan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan ini untuk kemajuan perangkat lunak terbaru dalam mesin. Teknologi cloud baru pengembangan perangkat lunak. Penggunaan teknologi cloud computing akan terus populer di tahun mendatang. Menurut portal teknologi, epidemi global memicu lonjakan minat dalam komputasi awan dan penyimpanan data. Pada tahun 2022, teknologi komputer dan perangkat lunak baru akan digunakan ke tingkat yang lebih besar. Lebih banyak perusahaan IT akan berkonsentrasi untuk memuaskan pasar sebagai akibat dari tren kemajuan cloud saat ini. Realitas maya. Dengan kehadiran dan kemampuan lengkap untuk eksis dalam realitas digital, ini dipuji sebagai rute baru yang potensial untuk hiburan. Kemajuan chatbot. Sejauh ini merupakan perangkat lunak aplikasi terbaru yang paling sukses di komputer. Menurut masyarakat umum, hal ini digunakan untuk mempercepat pertukaran informasi antar pihak seperti di Skype, Telegram, hingga Facebook. Kemampuan cross-platform atau situs web harus tersedia melalui berbagai saluran komunikasi ketika sedang dikembangkan. Tetapi karena jumlah pengguna ponsel cerdas telah meningkat, permintaan untuk kompatibilitas lintas platform juga meningkat. Ini bukan tentang edisi web dan seluler dari aplikasi komputer, melainkan kompatibilitas berbagai platform. Kecenderungan itu terlihat selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Perkembangan software dalam software development di era industri 4.0. Industri 4.0 atau disebut juga dengan revolusi industri keempat adalah sebuah proses yang telah dibicarakan selama kurang lebih 9 tahun, terdiri dari digitalisasi dan otomatisasi proses industri melalui software development, artificial intelligence, dan machine learning yang akan meningkatkan proses yang dilakukan di perusahaan, menghasilkan dampak langsung pada produktivitas mereka dan efisiensi prosedur perusahaan. Meskipun proses ini tidak terjadi dalam semalam, perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan ini, memperbarui seputar teknologi dengan metode baru untuk transformasi digital dan otomatisasi proses bisnis. Di era ini, kita sedang berbicara tentang alat atau teknologi yang akan atau sangat relevan untuk industri 4.0
yang telah diterapkan oleh perusahaan besar dan yang juga dapat disesuaikan dengan perusahaan produksi, layanan, atau penjualan produk. Di bawah ini beberapa teknologi yang paling relevan untuk revolusi industri keempat, di antaranya diketahui dan telah diterapkan sebelumnya. Sementara yang lain masih membutuhkan sedikit pengembangan lagi untuk dapat diterapkan di dalam perusahaan industri. Internet of Things, manufacturing 3D parts from 3D models, big data untuk penentu keputusan, artificial intelligence, robotic process automation, and machine learning, virtual reality, augmented reality, cloud computing, dan cyber security. Sejalan dengan itu, perusahaan dapat menghasilkan strategi untuk mengembangkan sistem mereka sendiri, mengintegrasikan teknologi yang paling relevan dengan model bisnis terbaru. Dapat dikatakan karena akhir-akhir ini partisipasi software development system dalam perusahaan meningkat, serta integrasinya dalam supply chain membantu proses inovasi dan transformasi digital. Menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses transformasi digital untuk adaptasi dan berkembang di era industri 4.0. Update sistem perangkat lunak memungkinkan tercipta ekosistem di mana informasi dan otomatisasi saling terhubung. Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, minimalisir human error, dan identifikasi cacat produksi lebih cepat, menghasilkan lingkungan di mana informasi diatur secara otomatis. Hanya produksi yang benar-benar dibutuhkan, hemat sumber daya, dan produktif, meningkatkan security system di semua aspek. Selain itu, implementasi software development di dalam perusahaan menjadi peran kunci untuk mendorong berkembangnya bisnis menjadi pemenang melewati padatnya kompetisi di era digitalisasi bisnis. Manfaat yang berdampak langsung ke perusahaan seperti penghematan biaya, pencegahan masalah dalam supply chain, mudah beradaptasi dengan market behavior, menciptakan customer experience yang sangat personal dengan pelanggan, produksi dan marketing produk dalam waktu yang lebih singkat, menciptakan ekosistem industri yang saling terhubung dan mendukung. Industri 4.0 tidak diragukan lagi, merupakan revolusi yang mengubah operasi perusahaan menjadi lebih baik, dan metodologi software development adalah konsep yang paling tepat dalam proses ini.